Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame-rame soal tulisan Ketua PBNU bidang keagamaan yaitu Dr. Kiai Haji Fakhrul Razi mengenai tulisannya yang pro kontra. Ada beberapa tanggapan yang pro dan yang kontra. Dalam hal ini saya akan sajikan sebuah tanggapan yang menjadi antitesis dari hal-hal yang disampaikan dalam tulisan tersebut oleh Pak Dr. Ketua PBNU tersebut, yaitu dari Gus Fuad Pleret. Ini menarik untuk kita diskusikan. Hanya saja di sini saya sebagai YouTuber tidak dapat mengikut campuri urusan yang senior ya. Jadi saya hanya menyampaikan saja hal-hal yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Ini teman-teman, kalau menarik untuk atau teman-teman yang sudah membaca tulisan tersebut dan menyimak apa yang disampaikan oleh Gus Fuad, ini kayaknya sih seru untuk dijadikan sebagai bahan diskusi. Kita simak terlebih dahulu hal-hal yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Ya, monggo. Konon katanya tulisannya Dr. H. Ahmad Fakhrul Razi ya. Saya ini beredar di WA, apa benar ini Fakhrul Razi yang wakil ketua, salah satu wakil ketua PBNU apa enggak, saya enggak tahu. Tapi kayaknya iya. Ini perlu saya tanggapi karena tulisannya tendensius dan menurut saya memalukan. Judulnya aja Stop Rasisme Nasab oleh Dr. H. Ahmad Fakhrul Razi. Rasisme nasab. Yang mulai rasis itu siapa? Yang mulai rasis kan Habib Alwi itu yang merasa dirinya lebih tinggi, yang perempuannya tidak boleh dinikahi pribumi, ya kan? Yang mereka suka menikahi pribumi dan menceraikan tuh. Si Zelda Salim itu diurus tuh. Korban itu ada 26 orang lebih perempuan. Dilecehkan secara syar'i oleh Habib ini. Nah ini ya tak bacakan ya, ini udah bikin emosi ini. Pagi ini hari Ahad 7 Januari 2024 saya menemani Waketum PBNU KH Zulfa Mustafa menghadiri Haul Allah Yarham Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih dan Al Muhaddis Al Musnid Prof. Dr. Abdullah Bil Faqih, dua guru besar pendiri pesantren Darul Hadis Al-Falakiyah Malang. Ini tempatnya dia ya. Tempatnya dia mondok, si Fakhrul Razi mondoknya kayak di sini kalau menurut Google ya. Sejak pagi jam 6 pagi saya melihat jalanan dalam kota Malang sudah sangat ramai. Kendaraan sudah di stop jauh dari lokasi karena padatnya puluhan ribu pengunjung hall yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari Yaman dan Malaysia. Kok nggak ada beritanya? Katanya ramai, mana beritanya? Pemandangan sejuk harmoni antara para Habib dan Kiai terlihat dekat dan sangat hangat. Kiai yang mana? Kiai yang tidak paham. Kiai yang tidak paham ilmu nasab. Kiai itu kan macam-macam. Kalau kiai fikih ya kita ikuti dalam segi fikih. Kiai fikih nggak ngerti nasab ya harus mengikuti kiai ahli nasab gitu loh. Doktor ilmu apa kuwi jenenge filsafat ya diikuti kalau dalam hal filsafat. Dokter filsafat harus mengikuti dokter penyakit ahli dalam. Kalau soal penyakit ahli dalam, jadi gitu, jangan dicampur-campur terus. Mau apa gimana, nggak jelas. Ratusan Habib dan Kiai besar terkenal semua duduk sejajar bersila tanpa jarak mendengarkan pidato. Mau dahasnya disampaikan dua Kiai NU Jawa, Kiai Abdul Qayyum Lasem dan Kiai Zulfa Mustafa. Kan baru sekarang aja ini, Kiai Jawa, Kiai Nusantara disuruh ceramah di depan Habib. Kemarin disuruh ndelosor di bawah, ya kan? Sementara mereka Habib-Habib yang terbukti DNA-nya itu keturunan Yahudi Askenazi, mereka duduk dengan pongah, dengan dengan sombong gitu. Ya, Fakhrul Razi ini orang mana ini? Orang Yaman, memang pendidikannya kayaknya dokternya memang dari Yaman ya. Jadi ini termasuk dari budak Yahudi Askenazi. Saya dan seterusnya ini bikin emosi lah intinya itu ya. Intinya kan gini, dia menolak tesisnya Kiai Imad. Fakhrul Razi, antum itu kan wakil ketua PBNU. Kalau memang antum menolak tesisnya Kiai Imad, pakai itu lembaga Bahsul Masail PBNU, undang Kiai Imad dan teman-temannya, undang si Robito Alawiyah, si Taufik Segaf dan kawan-kawan dan budak-budaknya itu. Bikin Bahsul Masail yang benar. Mau berapa hari, mau berapa Jangan keluar-keluar kayak gini, dokter kayak gini, kepriwek. Ya. Jadi intinya itu ya, ini dibaca sendiri karena mungkin teman-teman juga udah baca dan menurut saya nggak pantas lah aku membaca kayak gini, nggak jelas kayak gini.
Dibilang rasis, siapa yang rasis? Siapa yang ngajari rasis? Kita rasis atau dalam tanda petik quote and quote mengatakan dianggap rasis, itu kan kita cuma ngomong aja bahwa Habib Alwi itu semua tak terkecuali keturunan Yahudi Ashkenazi, titik. Kalau nggak terima tes DNA, ya kan jelas itu. Maksud dokter nggak ilmiah. Oke, kalau soal tes apa itu uji kitab nasab sifatnya itu dhoni, oke, masih oke. Tes DNA gimana? Jejak DNA Habib Alwi itu semuanya haplogrupnya itu G. Yahudi Ashkenazi gitu aja kok. Nggak paham gitu loh. Rakyat jelata aja paham kok. Gimana sih? Kayak gini kok bisa masuk dalam struktur PBNU itu loh. Heran aku. Mau jadi apa ini NU nanti? Kalau orang-orang kayak gini. Yang kemarin itu seperti itu. Sekarang muncul lagi seperti ini. Yang menjengkelkan tuh gini loh, kiai-kiai itu. Kiai-kiai yang ngaku NU itu. Kalau di depan masyarakat, di depan santri, mereka gagahnya kayak kerupuk baru saja digoreng gitu. Tapi ketemu Habib, kayak kerupuk kecemplung peceren itu. Apa itu, harga dirinya di mana itu? Ya mending kalau Habib Alwi itu terbukti DNA-nya itu nyambung ke J1, ke Quraisy, ke Kanjeng Nabi, atau setidaknya ke Sayyidina Ali. Lah enggak sama sekali, ya gimana sih? Kiai kok tidak melindungi publik, kiai kok tidak melindungi kebenaran. Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun itu gimana? Kamu kan udah tahu bahwa Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi. Kalau nggak tahu ya saking gobloknya itu. Oh, rakyat jelata aja tahu. Nahdien akar rumput aja semua tahu, semua paham. Dengan penjelasan Kiai Iman, dengan penjelasan ahli DNA seperti Dr. Arikim, seperti Dr. Sugeng. Dan urusan DNA itu, kata Dr. Sugeng, itu nggak usah dokter, nggak usah ahli DNA. Mahasiswa jurusan biologi semester 4 aja udah paham gitu. Jejak DNA-nya kan banyak. Mana itu? Rukun-rukun di mana? Man ghasana falaisa minna, kan jelas kan Rasulullah bilang. Siapa yang menipu kita, berarti bukan golongan kita. Loh kok kamu dukung orang yang nipu kita? Mereka kan nipu dengan klaim sebagai zuriat Nabi itu kan nipu umat, jelas kan? Bukan masalah santun, bukan masalah ngalim, bukan masalah tidak ngalim. Mereka semuanya nipu. Bahwa mereka selama ini mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW lewat Robito Alawiyah, lewat bikin paspor keturunan Nabi, dan ternyata hari ini terbukti palsu. Gitu aja, gobloknya minta ampun, gak paham-paham. Betul loh? Di mana nasionalismemu, di mana? Keberpihakanmu kepada leluhurmu di mana? Keberpihakanmu kepada bangsamu mana? Jelas-jelas klaim mereka sebagai dzurriyyat Nabi itu membahayakan kesetaraan, membahayakan kebangsaan, membahayakan negara kita. Masih aja kamu muntar-muntir nggak jelas. Kalau penakut bilang aja penakut. Penakut itu biasanya sama dengan satu iring sejalan dengan pelit. Makanya doa Rasulullah itu, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Penakut itu biasanya emang pelit. Bertantangan dengan Rasulullah sifatnya. Yang sakok, yang lebih kencang daripada angin paling kencang. Makanya Rasulullah juga pemberani. Kiai-kiai yang pemberani itu adalah kiai-kiai yang tidak pelit, insya Allah. Kiai yang penakut, menjilat-jilat ras orang lain, yang ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi ternyata palsu, apa-apaan, memalukan itu. Nggak usah jadi kiai, nggak usah jadi pengurus PBNU. Kalau begitu caranya. Nah, itu dia hal-hal yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Di sini ada wacana yang menarik, atau pembicaraan yang menarik, atau tantangan, atau apapun itu teman-teman membahasakannya, yaitu mengenai DNA. DNA ini kan sebuah produk dari sains memang. Kita katakan, kita sepakati sains itu zon memang. Bukan qot'i ya. Kalau qot'i itu berarti dia sudah final. Karena sains itu berkembang kayak teori Big Bang, ya itu tidak final karena sekarang ada teori baron, mungkin ada teori-teori lagi nanti. Kendati pun begitu, sains itu adalah sesuatu yang mesti disepakati untuk mengukur sesuatu yang kita anggap nanti sebagai yang paling mendekati kebenaran. Itu memang sains bisa dijadikan sebagai tawaran atau ukuran untuk mengukur sesuatu.
Kendati pun sains produknya belum final. Ya, ini sedikit tanggapan saja ya, bahwa sains itu memang zone. Apapun yang diupayakan manusia itu zone semuanya. Mau itu sains, mau apa itu semuanya zone. Kendati pun begitu, dia perlu untuk kita sepakati sebagai ukuran. Ya, dalam hal ini tinggal bagaimana teman-teman semuanya yang pro maupun yang kontra dari kedua belah pihak atau banyak pihak untuk kemudian merundingkan bagaimana posisi sains. Dalam hal ini adalah tes DMA untuk mengukur satu kelam tertentu yang disampaikan tadi oleh Gus Fuad Pleret. Nah, kira-kira begitu ya. Itu hal-hal yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret mengenai tulisan tersebut. Nah, di sini saya pikir tidak perlu untuk kemudian teman-teman gontok-gontokan hanya karena perbedaan. Baik yang pro maupun yang kontra, itu silakan untuk kemudian di situ mendiskusikan secara baik-baik, terlepas nanti kesimpulannya berbeda atau tidak. Yang penting kita tidak bermusuh-musuhan, kita tetap menjaga satu, nilai-nilai persaudaraan, dua, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, tiga, kesatuan kita sebagai sesama saudara sebangsa, setanah air, seagama, dan seirama semuanya lah. Kita harus tetap bernaung pada wadah cinta secara universal. Kurang lebih saya mohon maaf. Salam cinta damai, hadamullahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.